Baik, pada kesempatan sebelumnya kita telah ya, mengkaji kitab ini sampai pada pembahasan alamatul alamatul fi'il ya, yang mana ya kalimat dalam bahasa Arab itu disusun oleh tiga kata, yaitu isim, fi'il dan huruf. Dan tiga kata ini memiliki tanda-tandanya. Sebelumnya kita telah mengambil tanda-tanda isim dan fi'il. Yang mana isim memiliki empat tanda, ya, dan segala rentetannya. Kemudian fi'il memiliki empat tanda juga. Ya. Tapi pada pertemuan kali ini kita masuk pada bahasan baru, yaitu alamatul harfi. Tanda huruf. Jadi bukan alamat, tapi alamatul harfi. Tanda huruf. Tandanya cuma tok satu. Ya. لا لا Silakan baca. أنا Ya. علامة الحرف قال المصنف والحرف ما لا يسلك معه دليل الاسم ولا دليل الفعل Baik. Sekaligus syarahnya. شرط ذكر المصنف أن الحرف Yatabayyazu. يتميز عن الاسم والفعل بأنه لا يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا من علامات Baik. فإذا وردت Wa idza waradat. وإذا وردت عليك كلمة فأعرض عليها علامات الأسماء أولا فإن قبلت شيئا منها فهي اسم فإن لم تقبلها فأعرض عليها علامات الأفعال فإن قبلت منها شيئا فهي فعل فإن لم يقبلها فاحكم بحرفيتها In lam taqbalha. إن لم تقبلها Hmm. فاحكم بحرفيتها. Baik, asal barakallahu fikum. Baik, tanda huruf. Ya. Huruf sebelumnya artinya adalah kata bantu atau kata imbuhan dalam bahasa Arab. Qala al-musannif, berkata pengarang rahimahullah wa askanahu fasih jannatihi, wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf adalah apa yang tidak ada padanya tanda isim, tidak pula tanda fi'il. Ya. Jadi dia tidak ada tanda fi'il, tidak ada tanda isim. Kalau tidak ada tanda fi'il padanya, tidak ada tanda isim, maka itu sudah bisa dipastikan adalah huruf. Ya. Asyarah, ya, keterangannya. Dzakarul musannif anna al-harfa yatamayyazu 'anil ismi wal fi'li bi annahu la yaqbalu syai'an min alamatil asma' wala min alamatil af'al. Sekarang menyebutkan bahwasanya huruf itu berbeda, yatamayyaz. Ya, memiliki ciri khas sendiri daripada isim dan fi'il, di mana dia tidak bisa menerima sesuatu dari tanda-tanda isim, tidak pula tanda-tanda fi'il. Fa idza waradat 'alaika kalimatun, bila engkau menjumpai suatu kalimat, ya, atau engkau dapati suatu kalimat, ya, fa'rid 'alaiha alamatil asma awalan. Maka lihat pada kalimat tersebut kalau ada tanda-tanda isim, ya. Fa in qabalat, ya, syai'an minha fahiya ismun. Kalau sekiranya kalimat tersebut menerima salah satu dari tanda-tanda isim, maka dia adalah isim. Fa in lam taqbalha fa'rid 'alaiha alamatil af'al. Kalau sekiranya dia tidak bisa menerima tanda-tanda isim, maka lihat apakah padanya ada tanda-tanda fi'il, af'al. Fa in qabalat minha syai'an fahiya fi'lun. Kalau dia bisa menerima salah satu dari tanda-tanda fi'il, maka bisa dipastikan itu adalah fi'il. Fa in lam taqbalha fahkum biharfiyatiha. Kalau ternyata tidak bisa menerima tanda isim, tanda fi'il, maka hukumilah bahwasanya kalimat tersebut atau kata tersebut adalah isim. Dan adalah apa? Harf, harfiyati. Baik. Sampai di sini dipahami ya. Contoh huruf Abu Nufal. Baik. Min, fi, ila dan min.
Yang mana huruf ini tidak akan sempurna maknanya kecuali disandingkan dengan kalimat lain. Sandarkan kepada kalimat yang lain, baru bisa diketahui makna maksudnya. Baik. Sebelumnya, very tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Kata itu ya. Hmm? Abu Nufal lagi ini. Asro, kemudian Anuin dimasuki oleh al, kemudian huruf jar, huruf kosam. Barakallahu fiik. Nah, saya baru datang kita kasih pertanyaan. Hukumannya pertanyaan. Banyak dosa saya tapi dari buku belum tuh. Tapi kemudian fiil, tafaktur. Alamat Ya. alamat alamat fi'li ta'u is sakinah Tanya sakinah, sin sin, saufa nam. Tab. Sin ini masuk ke mana dia? sin Hmm, sin fi'il mudhari Fakat. eh kadar misalnya Ya, cuman di fiil mudhari saja. Ya. dari ilah mudhari fakat wa amma apa ada Sofa. Nah, qad. tat fi'il mudhari bagi mudhari Baik, Hasan. Baik, cukup ya. Ini bentuk apa namanya? Di bawah. ini terus terang ini baru bagi saya dulu kan kita hanya huruf definisinya tidak ada sisa ada definisinya ada tanda-tanda tadinya Ada tandanya. Minan Hanya kita katakan sebelumnya bahwasanya kitab ini sangat ya mengena pada setiap pembahasannya. Jelas. Baik, mungkin kita tambah satu bahasan lagi ya. Ya. Huruf insya Allah dipahami ya. Wadih, jiddan. Baik, berarti sudah kita dapatkan ya. Tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil, tanda-tanda huruf. Ya. Tapi kita masuk ada bab baru, bab boleh i'rab wal bina. Bab i'rab dan bina. I'rab secara makna simpelnya adalah perubahan. Bina itu tetap. Ya. Karena i'rab nanti pada ta'rifnya akan bermakna perubahan. Awalan al-i'rab. Silakan baca Abu Nufal. awalan ikhrob walam yusallimu lalu ikhrobi nanti ikhrobu buat lalu di akhiru awal kiri kalimat kalimat istilah awal muda bir ada lafzat awal takdiru Baik, lafzan atau takdiran. Babul i'rab wal bina. Awalan al-i'rab. Pertama adalah i'rab. Musannif mengatakan, pengarang mengatakan, ini musannif artinya pengarangnya. Babul i'rab, pembahasan i'rab. Ya. Al-i'rabu wa tagyiru awakhiril kalim. I'rab itu adalah perubahan ya awakhiril kalim. Akhir-akhir kalimat atau harokat-harokat akhir kalimat-kalimat. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha. Karena berbeda-bedanya al-awamil. Apa arti awamil? Amil. pelaku ya Ya, pelaku-pelaku yang masuk. jamaah dari amil Oke. Pelaku atau sebab-sebab yang masuk padanya. Lafzan atau takdiran. Baik pelakunya itu nampak atau diperkirakan tidak nampak. Ada yang nampak,
dari segi lafaz, ada yang tidak nampak atau tersembunyi atau dalam bentuk keadaan. Ya. Jadi i'rab itu seperti itu makna daripada i'rab. Berubahnya akhir-akhir kalimat karena dipengaruhi dengan suatu hal yang mempengaruhi atau pelaku. Sebelumnya kita pelajari huruf jar seperti ila, fi, ala. Nah itu dia disebut sebagai amil atau awamil, pelaku-pelaku. Ini yang menyebabkan harokat akhir kalimat itu berubah dari hukum asalnya. Jadi suatu kalimat hukum asalnya adalah apa? Dhammah. Ya, hukum asal harokatnya adalah dhammah. Berubahnya dia daripada dhammah kepada fathah atau kepada sukun atau kepada kasrah karena disebabkan oleh awamil. Ya, pelaku-pelaku. Syarahnya saya bacakan ya. Lamma faragha al-musannifu min bayanil ismi wal fi'li wal harfi syara'a fi bayani anna kulla wahidin minha la yakhlu akhiruhu min i'rabin aw bina'in. Tatkala pengarang selesai menjelaskan ya, isim, fi'il dan huruf, tanda-tandanya, kemudian pengarang mulai menyebutkan atau menjelaskan, memulai menerangkan bahwasanya setiap daripada tiga kalimat di atas tadi la yakhlu, pasti di akhirnya ya tidak akan lepas dari yang namanya i'rab dan bina. Perubahan bisa berubah dan tetap tidak bisa berubah. Jadi ada kalimat-kalimat yang harokat akhirnya tidak bisa berubah, itu disebut sebagai bina atau mabni nantinya. Adapun yang bisa berubah disebut sebagai mu'rab, bahasa lain daripada i'rab. Yang tidak bisa berubah disebut sebagai mabni, bahasa lain daripada bina. Ya, tetap. Ustaz Fakhtur silakan. Ya. والإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف الأحكام أي تغيير أحوال أواخر الكلمات من حالة الرفع إلى حالة النصب المبتدئ بسبب دخول العوامل بسبب دخول العوامل. طيب أحسن. I'rab adalah perubahan akhir-akhir kalimat karena sebab berbeda-bedanya amil, pelaku-pelaku padanya. Ay tasyiru ahwali awakhiril kalimat. Ya, berubah-ubahnya keadaan-keadaan harokat akhir kalimat-kalimat, kata-kata. Min halati raf'i, dari keadaan dia rafa'. Rafa' artinya apa? Dhammah. Ya, baik. Ila halatin nasbi, kepada keadaan nasab, fathah, awil jarri, atau kasrah. Bisababi dukhulil awamil, karena sebab masuknya pelaku-pelaku atau sebab-sebab ya, yang menyebabkan dia bisa berubah. Kemarin ya, kita dapati satu huruf yaitu jar ya, yang mana pekerjaannya, perbuatannya itu mengkasrohkan harokat akhir suatu kalimat. Baik. Contohnya at-taghyirul hasil fi harakati akhir rajulin min qoulihi ta'ala. Contohnya perubahan ya harokat akhir daripada kalimat rajulin. Ya, yang harusnya dia rajulun tapi jadi rajulin ya. Dalam firman Allah Ta'ala pada 3 ayat nantinya. Ya, wa qala rajulun, nanti pertama wa qala rajulun. Pertama rajulun dia. Karena di sini rajulunnya menjadi fa'il atau pelaku ya. Pelaku dalam bahasa Arab dia harokat akhirnya harus dhammah. Dalam ayat lain wa qawlihi ataqtuluna rajulan, apakah kalian hendak membunuh seorang laki-laki? Laki-lakinya di sini atau rajulannya di sini menjadi objek atau dalam bahasa Arab disebut sebagai maf'ulun bih. Maka berubah dia dari dhammah kepada fathah. Ya, rajulan. Tadi rajulun, sekarang rajulan karena disebabkan oleh amil. Nah, di situ ada amil tidak kita ketahui dari keadaan suatu kalimat. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah juga au wahayna ila rajulin, dan kami wahyukan kepada seorang laki-laki. Ya.
Tadinya rojulun, kemudian kedua jadi rojulan, ketiga jadi rojulin. Ini harokat akhirnya berubah-ubah, maka disebut sebagai i'rab. Ya, atau kalimatnya mu'rab bisa berubah oleh amil, sebab-sebab yang mendahuluinya, ya, daripada amil-amil. Taib. Fil ayatil ula rufi'a rajulun li'anna al-amil qala amila fihi raf'a li'annahu fa'iluhu. Ya. Maka pada ayat pertama rajulunnya dirofa'kan, rufi'a. Li'anna al-amil qala, karena amilnya di sini adalah qala. Pelakunya di sini qala. Ya. Amila fihi rafa', yang merofa'kannya. Ya. Li'annahu fa'iluhu, karena ya rajulun di depan qala ini menjadi fa'il daripada qala. Nanti kita akan belajar ada fi'il, ada fa'il. Kalau kita dapati pada suatu kalimat, susunan kalimat ada fi'il, pasti ada fa'ilnya. Dan fa'ilnya pasti harokatnya harus dhammah atau rafa' akhirnya. Taib. Wa fil ayati tsalitsah, dan pada ayat yang ketiga, jurra. Ayo Fan. Wa fi tsaniyah. Dan pada ayat kedua, nusiba rajulan. Ya. Rajulun tadi dinasabkan jadi rajulan. Li'anna al-amil taqtuluna, karena amilnya di sini taqtuluna. Amila fihi nasab, yang perbuatannya adalah menasabkan. Li'annahu maf'ulun bih, karena kalimat yang datang setelahnya menjadi objek. Ya. Pelaku dalam bahasa Arab disebut, maka harokat akhirnya dirafa'kan, didomahkan. Objek dalam bahasa Arab harokat akhirnya difathahkan atau nasabkan. Nanti kalau dalam bahasa Indonesia namanya SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Ya. Qala di sini menjadi subjek. Subjek bukan. Predikat. Predikat. Subjeknya rajulun. Ya, objeknya rajulan. Rajulan. Ya. Baik. Terakhir, wa fil ayati tsalitsah jurra. Dan pada ayat yang ketiga, kalimat rajulunnya dikasrohkan jadi rajulin. Karena pelakunya di sini ila, dan ila di sini sebelumnya kita ketahui ya, fungsinya mengkasrohkan kalimat, harokat akhir kalimat di depannya. Ya. Amila fihil jarra li'annahu ismun majrurun bihi. Karena dia isim yang majrur. Jadi fungsinya mengkasrohkan. Fahada tagyir min halati raf'i ila halati nasbi ila halati jarri wal i'rab. Maka perubahan ini dari keadaan rafa' kepada nasab, dari nasab kepada jar, itu disebut sebagai i'rab. Ya. Wa hadhihi al-harakat ad-dhammah wal fathah wal kasrah hiya alamatul i'rab. Dan harokat-harokat ini, dhammah, kasrah dan fathah, ini disebut sebagai tanda-tanda i'rab. Jadi kalau kita ditanyakan tanda i'rabnya apa, dhammah berarti. Tanda i'rabnya apa, kasrah. Tanda i'rabnya apa, fathah. Seperti itu. Wa hadhil kalimah allati taghayyara halu akhiriha hiyal mu'rab, dan kalimat yang berubah akhirnya disebut sebagai mu'rab. Apa nih i'rab mu'rab ini? Butuh kita untuk menghafal. Oke, dihafalkan. Kalimat yang bisa berubah disebut sebagai mu'rab. Apa Mas Hanif? Hmm? Masih di dunia mimpi, Mas? Mu'rab artinya apa, Mas? Kalimat yang bisa berubah. Wa makna Jawabannya dengan Arab itu. Arabi. Rumpun hurufnya kan sama. Ba. Oh, Arabi. mungkin dari sisi ta'rif berbeda. Sebenarnya berbeda. Oke. Biasanya kan rumpun hurufnya sama, kan punya makna yang relatif berdekatan. Kalau Arabi itu di akhirnya ada ya nisbah. Nisbahnya kepada orang Arab. Itu ada di sini.
artinya orang Arab asli. Ada ya, ya domir dengan ya nisbah. Taib. Wa ma'na qaulil musannif, dan maksud dari ucapan musannif lafdhan atau takdiran itu amil atau pelaku yang nampak ataupun diperkirakan, ai anna taghayyura yakunu dhahiran aw muqaddaran, bahwasanya perubahan itu ada yang nampak dan ada yang diperkirakan. Akhwilki, silakan baca akhwilki. Mana akhwilki ini? نعم سلام. Nah, tafadhal. بسم Wasil. الله. فالظاهر هو الذي يظهر أثره في النطق Nutqi. ولا في نطق Mm. ولا يمنع من من التلف إيه، من التل من ال من التلفز Tilfas. Minat talafuz. من التلفظ Oke. به ما مانع Baik. كظهور الضمة والفتحة والكسرة في آخر كلمات رجل. Baik. Ya, adapun yang zahir, pelaku yang nampak, huwallazi yadhharu atharuhu fin nutqi, yaitu yang nampak di lafaznya. Ya, tersebutkan. Wala yamna'u min at-talaffuz bihi mani'un, dan tidak ada yang menghalanginya untuk nampak. Ya. Wala yamna'u, tidak ada yang menghalanginya. Mani'un min at-talaffuz bihi. Jadi seperti itu ya. Ini diakhirkan saja dia. Failnya diakhirkan. Kadzuhurid dhammah wal fathah wal kasrah. Seperti nampaknya dhammah, fathah dan kasrah fi akhir kalimat rajul. Ini. Wal muqaddar, adapun muqaddar diperkirakan, afwan, ini bukan berbicara tentang amil ya, tapi harokat akhir. Adapun harokat akhir yang zahir ya dia yang nampak saja. Bila lafazkan. Adapun yang muqaddar yang tidak nampak, silakan Ustaz Fatul. المقدر في النطق وفي الناس من القوانين كالتعدي في عنصر الكلمة أو فرقا فإن آخره لا تقبل حركة وإنما تقدر عليها. Baik. Adapun muqaddar huwa alladzi la yadhharu atharuhu fin nutqi. Adapun muqaddar yaitu yang tidak nampak tatkala disebutkan nut. Ya, artinya sebutkan. Bisa babi mani'in, karena sebab terhalang, minal mawani, ya, penghalang daripada penghalang-penghalang. Kata'adzur, seperti tidak ya mendapatkan udzur, terudurkan. Di akhir kalimat fata, contohnya pada kalimat al-fata. Fata di situ ada ya, ya-nya tidak diberikan harokat. Sejatinya dia ada harokat. Harokatnya diperkirakan. Fa inna akhirahu alifun, ya alif itu nampaknya ya, tapi di situ alif maksurah. La takbalul harakah wa innama tuqaddar 'alaiha. Alif di situ tidak menerima harokat, tetapi dia diperkirakan atasnya. Jadi fata di sini kalau dia menempati posisi subjek, maka harokat akhirnya dhammah. Kalau dia objek, harokat akhirnya fathah. Kalau didahului atau sebelumnya ada huruf jar, maka dia kasrah atau majrur. Contohnya ucapanmu, kata pengarang, kata pensyarah, ja'al fata. Nah, di sini berarti fata di sini harokat akhirnya dhammah. Wa ra'aitul fata. Ra'aitu, aku melihat. Kalau ja'a tadi telah datang seorang pemuda, pelakunya pemuda. Wa ra'aitu, dan aku melihat al fata. Fata artinya pemuda ya. Jamaknya apa? Kalau fatayat wanita. Oh, Fityah. Fityah. oh ya. Innahum fityatun Oh iya. Apa? bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu ya. Wa ra'aitul fata, dan aku melihat seorang pemuda. Ya, pemudanya menjadi objek
Maka harokat akhir daripada alif maksurahnya itu kita perkirakan adalah fathah. Wasallamtu ala alal fata. Nah, ini didahului oleh ala. Maka kita bisa perkirakan kalau harokat akhirnya adalah kasrah. Fil misalil awal marfu'un li'annahu fa'ilun wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah ala akhirih lita'addur. Adapun yang pertama dia marfu' atau dirafa'kan, didommahkan karena sebab fa'il. Dia menempati keadaan fa'il. Dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang diperkirakan tersembunyi ala akhirih lita'addur. Pada akhirnya karena terhalang. Wa fil misal tsani, dan pada contoh yang kedua adalah mansub, dinasabkan li'annahu maf'ulun bih karena dia adalah objek. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah li ta'addur, tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Terakhir, wa fil misali majrur asalis majrurun. Ya. Dan pada contoh yang ketiga dijarkan, dikasrahkan karena masuknya huruf jar. Dan tanda jarnya adalah kasrah muqaddarah li ta'addur. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya? Huruf dengan i'rab. Nanti insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kita akan membawakan contoh-contoh. Ya. Mungkin kita tuliskan di papan contoh-contohnya untuk memperkuat pemahaman kita. Ya, termasuk tips untuk mempermudah mempelajari ilmu nahwu, kita membuat ringkasan sendiri. Buat ringkasan ta'rifnya, pengertiannya, buat ringkasan pembagiannya. Ya. Misalnya kalimat dibagi menjadi 3 dalam bahasa Arab, isim, fi'il, dan huruf. Tanda-tandanya isim, ada 4 ini, fi'il ini. Contoh pengarang di sini membuat apa namanya ini? Makhtot ya. Yuwaddih aqsamal kalam wa alamati kulli qismin. Bagan. Ya, Itu di halaman 22 sudah dibuatkan. ya halaman 22. Nah, ini untuk merojah ini mudah. Kalau saya dulu buat bagan sendiri di buku. Ya, sekalipun di kitab ada. Itu menjadi kepuasan sendiri dan kita lebih kuat. Baik. Wadih ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Dari teman-teman pengabdian tidak ada pertanyaannya. Tidur. Masih di dunia lain. Memang udaranya ini enak banget buat tidur ini. Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Nakhtatim bil qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair Ustaz. Yakin kira dari itu. Fikir ya. Ya. Apa itu dari mufradnya Pak? Apa itu? Kalau apa? Saya Fatatun. Heeh.